Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian fikih ya, yang pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang perbedaan antara sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat nafilah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama adalah Islam, artinya orang Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selain dari Islam berarti tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Artinya di situ orang yang sudah bersyahadat berarti dia adalah dikatakan atau sudah masuk ke dalam agama Islam, maka orang tersebut maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau orang yang non-Islam ya, maka ini adalah tidak masuk ke dalam syarat wajib sholat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Fad'uhum," serulah mereka, ila ayyashhadu, sehingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum, jika mereka mentaati seruanmu dengan mengucapkan kesaksian tersebut, fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka khamsa shalawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Jadi dalil ini, hadis Rasulullah SAW, ini adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyeru kepada orang-orang sehingga bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, dan Muhammad adalah sebagai Rasulullah. Nah ini, ketika sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, maka dia adalah diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah ini yang dimaksud dengan kewajiban, syarat-syarat wajib ya, untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Rufi'al qalamu an salasah, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila." Rufi'al qalamu ala salasatin, diangkat pena itu atas tiga orang. Siapa saja? Anin naimi hatta yastayqidha, yaitu orang yang tidur sampai terjaga. Artinya orang yang tidur sampai
sampai bangun. Jadi kalau orang yang tidur terangkat pena, artinya catatan amal itu tidak tercatat suatu kemaksiatan, ya, karena emang tertidur sampai dia terjaga. Nah, ketika bangun maka dia adalah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian wa anisobi hatta yahtalim, anak-anak kecil hingga dia dewasa. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila sampai kepada ya, sehat, artinya sadar dari gilanya. Nah, itu baru ya, kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, itu adalah yang ketiga. Orang tertidur sampai bangun, anak kecil sampai balik, sampai dewasa, orang gila sampai sehat. Kemudian yang ketiga adalah balik. Anak kecil tidak berkewajiban. Sekalipun ya tidak ada kewajiban, tetapi ya, umur 7 tahun itu anak harus disuruh sholat. Supaya apa? Supaya melatih anak-anak kita, anak-anak yang umur 7 tahun itu ketika dewasa itu sudah terbiasa melaksanakan sholat. Nah, kalau sudah berumur 10 tahun, nah maka ini harus dipukul kalau sampai tidak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, muru auladakum bisolati idza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu supaya mendirikan sholat saat usia mereka telah genap 7 tahun. Muru auladakum bisolati idza balaghu sab'an. Jadi perintahkan anak-anakmu supaya mendirikan sholat saat usia mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat usia mereka telah genap 10 tahun. Serta pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Nah ini ya. Jadi umur 10 tahun itu ya, itu sudah dipukul ketika tidak melaksanakan sholat. Kemudian tidur juga harus dipisah sama orang tua. Nah, ini. Kemudian syarat wajib sholat yang keempat, apabila telah tiba waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Fa'aqimus sholat, maka dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian syarat wajib sholat yang kelima adalah suci dari darah haid dan nifas. Suci dari darah haid dan nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, idza aqbalat haidatuki fatruki sholata. Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Nah ini adalah syarat wajib sholat. Jadi kalau sudah memenuhi 5 syarat ini, maka orang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat adalah berdosa. Kenapa? Karena wajib itu adalah ketika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, coba diulang lagi. Syarat-syarat wajib sholat. Yang pertama apa? 1, Islam. Yang kedua,
berakal. Ketiga, balik. Keempat, telah tiba waktu sholat. Yang kelima, suci dari darah haid dan nifas. Itu dari wajib sholat. Ya, kita lanjutkan. Ya. Sekarang adalah syarat sah sholat. Artinya, supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah sholatnya, maka harus terpenuhinya syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. La yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima sholat bi ghairi tuhurin, tanpa dengan bersuci. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwa syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian syarat yang kedua menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika mau masuk masjid, tentunya kita mau melaksanakan ibadah sholat. Maka di situ adalah memperhatikan pakaian, supaya pakaian itu adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu adalah batasannya dari pusat sampai ke lutut. Kalau perempuan, semua anggota badan kecuali telapak tangan dan muka yang terlihat. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang telah haid, telah balik, kecuali dengan memakai kerudung atau baju kurung. Kemudian hadis berikutnya, idza kana dir'u sabiqan yughatti zuhura qadamaiha. Jika gamis itu panjang sehingga menutupi bagian atas kedua kakinya. Itu adalah syarat sah sholat yang kedua. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, yang dimaksud adalah ke arahnya itu adalah ke arah Masjidil Haram ke Mekah atau ke Ka'bah. Ya, menghadap ke kiblat ini bagi yang tidak ada udzur. Berbeda lagi kalau ya di perjalanan tidak tahu arah. Misalkan kalau ya tidak ada kompas, misalkan begitu ya. Kalau sekarang ada kompas ya kita tahu. Ya. Nah, di perjalanan nggak tahu, atau di kendaraan. Ya. Ya, kalau ada seperti itu berarti itu adalah ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka tidak sah sholat tidak menghadap kiblat. Jadi kalau kita ada uzur, boleh tidak menghadap kiblat berdasarkan dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkata ilal Madinah haitsuma tawajjahat bih. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat di atas punggung binatang kendaraannya, di mana saat itu beliau berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, sehingga beliau menunaikannya ke arah mana
ke arah mana saja binatang kendaraan menghadap tuh. Ya. Jadi syarat sahnya sholat ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Ini secara normal, ya, tidak ada udur. Maka 3 syarat ini itu harus dipenuhi. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini Minhajul Muslim itu dijelaskan bahwa syarat sahnya sholat itu ada 3. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat, dan menghadap ke kiblat. Nah, ini ada pendapat yang lain bahwa ya syarat wajib sholat sama syarat sah sholat dijadikan satu. Artinya ya nanti orang yang melaksanakan sholat itu terutama sudah memenuhi ya yang syarat yang wajib sholat tadi, kemudian dilanjut dengan syarat sahnya sholat. Sehingga ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa antara wajib sholat dan sah sholat, ya, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat itu jadi satu. Dalam kitab ini bahwa syarat wajib sholat dan syarat sah sholat itu adalah terpisah. Jadi kalau syarat wajib sholat itu adalah khusus menjelaskan tentang pelakunya, orang yang melaksanakan sholatnya, sementara syarat sah sholat adalah pelaksanaan atau dalam mengerjakan sholatnya, pekerjaannya itu ya. Jadi sholatnya itu diterima apabila sudah terpenuhinya 3 syarat ini. Yang pertama adalah orang tersebut suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian menutup aurat, dan yang ketiga adalah menghadap ke kiblat. Nah, ini ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Ini ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Insya Allah kalau masih ada kesempatan lagi ya, nanti kita bahas tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat. Saja yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.